Halo warga Jakarta, saya Robi Cahyadi. Program Berita Jakarta hari ini, 16 April 2025, menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG telah memberikan peringatan terkait potensi banjirop untuk warga di pesisir Jakarta pada tanggal 13 hingga 27 April 2025. Untuk mengantisipasi banjirop ini, Pemprov DKI Jakarta telah membangun tanggul-tanggul sementara di beberapa titik. Selain itu, pompa stasioner maupun mobile juga disiagakan. Informasi selanjutnya, Pemprov DKI telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR) BPN untuk melanjutkan normalisasi Sungai Ciliwung untuk mengatasi masalah banjir di Jakarta. Kerjasama ini dilakukan untuk menentukan lokasi pembebasan lahan di aliran Kali Ciliwung. Rencananya ada 11 hektar lahan yang akan dibebaskan dengan panjang 16 km di kawasan Pengadengan hingga Rawajati. Kemudian ada informasi Pemprov DKI Jakarta meningkatkan kerjasama dengan Pemprov Lampung. Selain bidang digitalisasi pelayanan publik, kerjasama juga akan diperluas pada bidang pangan seperti beras, jagung, dan daging ayam. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk melakukan rebranding Bank DKI sebagai bagian dari upaya transformasi guna menyiapkan Bank DKI bersaing di lantai Bursa Efek. Bahkan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung telah menyiapkan nama baru untuk Bank DKI. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan salah satu alasan untuk rebranding Bank DKI karena Jakarta sudah tidak lagi menjadi ibu kota. Namun, Pramono belum bisa memastikan nama yang tepat untuk Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Pemprov DKI Jakarta. Jangka menengah ini akan segera kita putuskan rebranding Bank DKI, apakah menjadi Bank Jakarta, apakah Bank Betawi, apakah menjadi bank global, sedang kami putuskan dan pikirkan dan segera akan kami putuskan. Tidak hanya berencana untuk rebranding, Pramono juga tengah mempersiapkan Bank DKI untuk melantai di bursa saham atau Initial Public Offering atau IPO. Ia berharap rencana transformasi dari Bank DKI ini bisa memberikan dampak positif, tidak hanya dari badan usaha dan Pemprov DKI, namun juga kepada masyarakat. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan memasang kamera pengawas atau CCTV di Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO. Ini dilakukan untuk mencegah pencurian material sarana dan prasarana jembatan yang bisa membahayakan penggunanya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah mendapatkan laporan terkait pencurian material jembatan penyeberangan orang di Jalan Dan Mogot, Jakarta Barat. Menurutnya kasus pencurian lampu juga pernah terjadi di Jembatan Semanggi beberapa waktu lalu. Hal inilah yang membuat Pramono menginstruksikan kepada dinas terkait untuk segera melakukan pengamanan di jembatan-jembatan yang telah dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta. Maka untuk itu kami pasang CCTV di mana-mana dan kami juga akan menaruh orang untuk melakukan pengawasan terhadap hal itu. Untuk jembatan penyeberangan orang di Jalan Dan Mogot yang rusak, kini telah dilakukan perbaikan oleh Dinas Bina Marga DKI Jakarta. Sementara untuk masalah penerangan di Jembatan Semanggi, rencananya akan ada perbaikan pada bulan Mei atau Juni mendatang. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk ke segmen Info Jakarta. Intensitas hujan disertai angin di wilayah Jakarta yang masih cukup tinggi berpotensi menyebabkan pohon tumbang.
Bagi warga Jakarta yang ingin melakukan penebangan pohon di sekitar pemukimannya, bisa langsung mengajukan permohonan kepada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta. Berikut alur untuk pengajuannya. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id pada Kamis 17 April 2025, diperkirakan sebagian besar wilayah Jakarta akan diguyur hujan ringan. Wilayah yang diperkirakan diguyur hujan ringan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Robi Cahyadi dan tim redaksi yang bertugas undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.